Allah itu nggak mungkin ngasih sesuatu yang nggak pas untuk kita. Pasti Allah tuh lebih tahu mana skenario terbaik untuk kita. Makanya sering Kak Hilman sampaikan, ada 3 keyakinan di hati kita yang harus kita pastikan tentang keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama, tidak ada satupun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Ingat ya, ketika Allah menghadirkan skenario hatimu patah, hatimu sakit, ingat, Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkan, tapi Allah mematahkan hatimu agar kamu bisa lebih kuat, sehingga Allah hadirkan orang lain yang bisa lebih membahagiakan hatimu di kemudian hari. Jadi belajar lebih menerima itu. Yang kedua, tidak ada satupun yang lebih mengetahui tentang diri kita kecuali Allah. Bahkan kita pun nggak tahu tentang diri kita kan. Kita nggak pernah tahu besok lusa akan terjadi apa, nggak tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu, maka jangan sok tahu gitu. Apalagi nyalain keadaan dan seterusnya. Dan yang ketiga, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya sedang mempersiapkanmu. Jangan lihat cobaan sebagai hukuman, tapi lihatlah sebagai tanda bahwa aku tahu kau mampu melewatinya. Karena di balik setiap tangisanmu ada kebahagiaan yang aku simpan. Di balik kesulitanmu ada rezeki yang aku siapkan. Percayalah, rencanaku tidak pernah salah. Waktuku tidak pernah terlambat. Tetaplah bersabar dan bertawakal, karena semua akan indah pada waktu yang tepat. Kata Allah, lihat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Orang punya banyak dosa pun, segunung, selaut, sesamudra, aku akan ampuni kalau dia datang kepadaku. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, hei hambaku yang soleh yang mau dekat, datang. Kalau hamba soleh mau ke masjid, gak usah ditanya, emang sudah soleh. Yang menarik nih, yang salah, tiba-tiba mau datang, tobat, sujud, nangis. Ketika orang-orang ini datang menghadap kepada Allah, tiba-tiba Allah sampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. 2 hamba ini kalau datang kepadaku pasti akan punya permintaan. Yang soleh minta surga, yang salah minta diampuni dosa-dosanya. Apa jawaban dari Allah? Kata Allah, kalau keduanya bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ya Allah, bukankah Engkau yang berjanji kepadaku sejak dalam kandungan bahwa Engkau akan menyayangi aku, merawat aku, memberikan kebutuhan untukku, memaafkan kalau aku salah, mengampuni kalau aku berbuat dosa, menyembuhkan saat aku sakit, sepanjang aku yakin dan beriman Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah aku sekutukan. Ya Allah, sampai sekarang aku masih menyembahmu, aku sholat hanya padamu, aku puasa untukmu, seperti Engkau berikan masa-masa yang laluku, aku mohon kepadamu sesuai dengan janjimu. Kalau dengan semua apa yang aku kerjakan belum Kau kabulkan, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu? Jadilah orang yang tak banyak meminta tapi banyak memberinya. Jadilah orang yang tidak sedikit pun mengkufuri semua nikmat-nikmatnya tapi banyak syukurnya. Jadilah orang yang tetap sederhana meskipun tinggi pencapaian-pencapaiannya. Jadilah orang yang seolah tampak biasa padahal sejatinya istimewa. Serta jadilah orang yang selalu bisa melihat kebaikan dari setiap ketidakbaikan yang terjadi dalam kehidupan. Baik sangka sama Allah, optimis, Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Barakallahu fiik. Kalau saya punya prinsip, lebih baik Allah jadikan saya kaya di akhirat dibandingkan Allah jadikan saya kaya di dunia. Kenapa? Kaya di akhirat abadi, kaya di akhirat abadi, kaya di dunia mati, selesai kalau mati. Orang ya, mau kaya mau miskin, kalau mati ukuran kuburannya sama. Mau dikubur di tempat yang 80 juta, ya, kuburan mahal, emang ada AC di dalamnya? Gak ada kuburan bintang 5 dikasih breakfast paginya. Gak ada. Semua mayat sama nasibnya. Gak ada bed di makamnya. Gak ada. Jadi dalam hal ini semua orang akan kembali ke tanah yang sama dalam kualitas ukuran yang sama. Walaupun kita punya rumah yang mewah dan megah, harta yang Allah titipkan kepada kita, kita harus belanjakan untuk apa-apa yang menghasilkan pundi-pundi pahala. Gak mesti sodako di kotak amal, karena banyak hal yang bisa kita gunakan dari harta kita. Bahkan sedikit pun, ya, sedikit yang kita keluarkan itu justru sangat berharga buat masa depan kita akhirat. Dan ingat, ketika kita bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Dimana Nabi SAW katakan, mana qasad sadaqatun min mal.
Sungguh sedekah itu tidak membuat kita miskin, tidak mengurangi harta kita. Karena harta kita yang kita keluarkan adalah sejatinya harta kita yang akan kita tuai nanti di akhirat. Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Bagaimana supaya saya memandang Allah ridha dengan pandangan saya? Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Allah isturuna subhanallah. كما ضربنا بالخلوات كثير كثير ذنوب في الخلوات كثير لم يفضحنا. هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم الله يسترنا. الله قبل ينادينا يسترنا. قال ابن القيم الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يحبنا ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات. ما أكرمك يا الله سبحانك، ما أكرمك يا الله كريم سبحانه كريم كريم. هل قدرنا هذا الكرم؟ هل قدرنا هذه الرحمة؟ سبحانه. Kapan sih Allah itu mengundang kita untuk datang bertemu dengan Allah? Kapan kira-kira? Ketika Allah ingin seorang hamba bertemu dengannya, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan, Allah, Allah, Rabbi, Allah. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah. Kapan Allah kepengen seseorang itu jauh dari Allah? Mudah bagi Allah, berikan saja kesenangan. Dan biasanya kesenangan itu akan membuat seseorang lupa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang dikasih kesenangan, kemudian dia tidak lupa, justru dia makin ingat, di situ Allah paling bahagia. Allah paling bahagia. Ibu, maaf ibu, nanti begitu ibu sakaratul maut, ya bu ya, punya anak 3, yang satu pinter nyanyi, yang satu pinter baca puisi, yang satu rajin baca Quran. Saya nggak bilang pinter baca Quran, tapi rajin baca Quran. Begitu meninggal sakaratul maut, kira-kira butuh anak yang mana? Yang nomor 3. Padahal sepanjang hidup anak yang nomor pertama yang paling diperhatikan. Kenapa? Potensi terkenal dan masuk TV ada besar, 90%. Bisa nyanyi. Begitu ibunya, bapaknya, kan nggak mungkin anak yang pertama. Bapak, ibu, mari kumpul sebentar. Saya akan menyanyikan lagu yang terakhir untuk bapak. Saya nggak mungkin. Loh, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kan nggak mungkin anak yang kedua yang baca puisi, nggak mungkin. Tapi pasti anak yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litu'adhira qauman ma a'adhira aba'uhum fahum. Yang ini yang dibutuhin. Astaghfirullahaladzim.
Padahal sekali saja dalam sehari itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kamu punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usap. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Kalau saya punya prinsip, lebih baik Allah jadikan saya kaya di akhirat dibandingkan Allah jadikan saya kaya di dunia. Kenapa? Kaya di akhirat abadi, kaya di dunia mati, selesai kalau mati. Orang ya, mau kaya mau miskin, kalau mati ukuran kuburannya sama. Mau dikubur di tempat yang 80 juta pembayarannya, kuburan mahal, emang ada AC di dalamnya? Gak ada kuburan bintang 5 dikasih breakfast paginya. Gak ada. Semua mayat sama nasibnya. Gak ada yang dikasih extra bed di makamnya. Gak ada. Jadi dalam hal ini semua orang akan kembali ke tanah yang sama dalam kualitas ukuran yang sama. Walaupun kita punya rumah yang mewah dan megah, maka dalam hal ini harta yang Allah titipkan kepada kita, kita harus belanjakan untuk apa-apa yang menghasilkan pundi-pundi pahala. Sebuah kapal itu tidak akan pernah tenggelam hanya karena air yang berada di sekeliling dia. Tapi kapal tersebut akan tenggelam itu karena ada air yang masuk ke dalam kapal tersebut. Begitu juga dengan kita. Kita tidak akan pernah jatuh dan tenggelam hanya karena kata-kata orang yang berada di sekeliling kita. Tapi kita akan jatuh dan tenggelam ketika kita mengizinkan kata-kata orang tersebut masuk ke dalam kepala kita. Kadang kita tuh tersadar gara-gara satu postingan yang tiba-tiba lewat aja gitu, tapi kok dek gitu, tiba-tiba sadar aja, tiba-tiba bangkit lagi, tiba-tiba kita bangun dari tidur panjang kita selama ini dan kita beramal dengan satu amalan itu. Nah, hal yang sama teman-teman, boleh jadi apa yang kita posting, apa yang kita share, apa yang kita bagikan, itu ada juga orang lain yang ngerasa seperti yang kita rasa. Mungkin kita nge-share-nya iseng gitu, ya tapi tetap sambil mengucap bismillah. Tapi ada orang lain yang ngerasa dek, lalu hatinya kena dan dia berubah karenanya. Maka kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Walaupun kita sering menganggap kebaikan ini kayaknya hal yang sepele, jangan pernah diremehkan. Kita gak pernah tahu, kadang video itu sampai kepada orang pas lagi tepat banget dia butuh video itu, dan dia berubah karena satu video yang Anda share. Maka share terus kebaikan, niatkan karena Allah, sebelum di share ucap bismillah. Berusahalah untuk terus jadi hamba yang lebih baik, tapi jangan sibuk membuktikannya di hadapan manusia. Bukannya serba salah membuktikan di hadapan manusia, sudah pasti lebih banyak salah dan mudaratnya kalau kita berbuat baik, sebab karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, penghormatan dari manusia, rasa kagum dari manusia, udah pasti banyak salahnya. Luruskan niat, innamal a'malu binniyat. Luruskan niat, karena apapun yang kita amalkan itu nanti akan kita dapatkan hasilnya sesuai dengan kadar niat yang terkandung di dalam perbuatan yang kita lakukan. Kalau semuanya karena Allah, dia akan dapatkan cintanya Allah. Kalau semuanya karena kerinduan pada baginda Rasulullah SAW, dia akan dapat cintanya baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau hanya karena manusia, dia melakukan sebab karena pujian manusia, dia ingin dikagumi manusia, dihormati manusia, nggak akan ada kebaikan yang bertahan lama kalau yang dituju hanyalah manusia. Ya Allah, untuk segala sesuatu yang sedang aku usahakan, mudahkan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga Allah mudahkan segala urusan, Allah datangkan selaksa kebaikan, dan Allah wujudkan semua yang selama ini kita impi-impikan. Barakallahu fiik. Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab di bahu yang salah. Kalau Allah menitipkan kita di suatu kondisi, itu berarti Allah yakin kondisi itu mampu untuk kita atasi. Allah nggak pernah salah memilih pundak.
di bahu siapa beban itu Allah titipkan, Allah yakin 1000% bahwa kita pasti punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena nggak mungkin Allah menitipkan suatu beban di luar batas kemampuan. Barakallahu fiik. Saat kita bekerja, niatnya karena Allah, caranya dengan menggunakan kaidah-kaidah Allah, bertujuan untuk tujuan Allah, menafkahi keluarga, maka disebutkan dalam satu keterangan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, berniat untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sampai sore hari dia merasakan kelelahan, capek dia bekerja, maka saat dia kembali ke rumahnya, Allahu Akbar, Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Niatkan merawat anak karena Allah mudahkan bahkan rizki yang mengalir sejak di dunia. Cuman butuh yakin. Sekarang saya lihat para orang tua kok senang menyekolahkan di sekolah yang hanya untuk prestasi dunia. Kejar-kejaran, bangga-banggaan, bayaran sampai berapa digit. Tapi keluar dari situ ngaji pun gak mampu, sholat pun gak mampu. Bapak yang merawatnya, ibu melahirkannya, ibu menyusuinya. Kok bisa ibu tidak menyiapkan anak yang Anda saat wafat gak bisa menyolatkan Anda? Bahkan untuk nyolatkan pun gak mampu. Lalu untuk apa harta yang Anda berikan selama ini? Saya mau tanya pada Anda duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terfikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya Quran surah keempat ayat 34, detilnya Quran surah kedua ayat 168, pembawaan iman dan pahalanya Quran surah kedua ayat 172, peningkatan takwanya di Quran surah ke-7 ayat 96. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki, sebelum berangkat saya datangkan rezeki ke tempat. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat itu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat, kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulan, saya di dunia bersama si fulan, mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga." Apakah semua yang beramal itu sudah pasti mendapatkan pahala? Jawabannya belum tentu. Karena ada orang sholat pun kalau motif sholatnya salah, harusnya dilakukan karena Allah, dia lakukan karena makhluk. Oke? Sholat karena ingin dilihat orang, bahasa kekiniannya pencitraan misalnya. Infak karena ingin dikenal oleh orang, ya? Dan seterusnya. Maka niatnya sudah berbeda. Ingin dilihat orang itu disebut riya. Jelas? Bahasa Arabnya kata kerjanya yura, kalau jamaknya yuraun. Ingin dilihat Allah, ihsan namanya. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Itu sifat ihsan. Dia beribadah ingin dilihat Allah. Walaupun tak mampu melihat Allah, dia merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi mencoba menarik perhatian Allah sifatnya ihsan. Orangnya muhsin, jamaknya muhsinin. Orang-orang yang meniatkan kegiatan kehidupannya semua karena Allah, pengen dilihat Allah, itu disebut oleh Al-Quran sebagai calon penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Jadi kalau Anda mau berangkat, mau ngaji, dimanapun itu, motivasi pertamanya berusahalah niatkan supaya berubah jadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Nah, harus dipandang orang. Rugi kita selalu
mengamati komentar orang lain. Yang penting Allah menilai kita baik, cukuplah itu. Wa kafa billahi hasiba. Yang penting cukup Allah nilai saya. Kalau sudah merasa punya Allah, nanti dilapangkan hatinya. Tak peduli orang mau bilang apa, sepanjang sudah konsisten dalam kebaikan, itu terjaga. Mohon pandai-pandai menata hidup, karena bagaimanapun kita pasti akan meninggal. Sebanyak-banyaknya harta, meninggal juga. Setinggi-tingginya pangkat, wafat juga. Sehebat-hebatnya ilmu, meninggal juga. Maka orang cerdas itu orang yang selalu menyiapkan bekal ke tempat yang akan ia tuju. Ketika meninggalkan dunia, kita mesti sadar dan paham bahwa tempat yang kita tuju hukumnya tidak sama dengan dunia. Jangan sampai sukses dunia nestapa akhirat. Cari bekal yang baik, cara menyiapkannya. Maka hadis ini mengajarkan setiap menjalani rutinitas niatkan sebagai ibadah. Bangun tidur jadikan ibadah. Mau mandi jadi ibadah. Mau berpakaian jadi ibadah. Makan jadi ibadah. Kerja dari tidur sampai tidur lagi jadi ibadah. Bagaimana cara menjadikan itu sebagai ibadah? Niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Jabbar, ini aku, salah satu dari miliaran ciptaan, pendosa paling tidak tahu diri, yang hanya datang padamu ketika sedang membutuhkan sesuatu. Pendosa nomor 1 dalam hal pada keluh kesah. Pendosa yang kau tutupi aibnya dari penglihatan mata manusia. Ya Allah, ya Sami, sungguh dari sekian banyak episode kehidupan, rasanya ini yang paling membuatku bertanya-tanya. Sulit membedakan antara engkau marah atau terlalu rindu pada kami. Sulit untuk mengakui bahwa engkau tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan hambamu, sedang aku sendiri merasa tidak mampu. Ada begitu banyak hari ketika aku merasa sendirian. Dunia yang luas terasa begitu menyesakan. Ramai tapi sepi. Bukan aku ingin menyerah, hanya terkadang aku bingung. Kenapa rasa-rasanya hanya aku yang berjuang sendiri? Sampai akhirnya aku sadar, ada banyak orang di luar sana yang menanti kebahagiaan sama sepertiku. Ya Allah, Tuhanku yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Mohon bimbinglah, tuntunlah, peluk aku lebih kuat lagi. Gantilah kesedihan ini menjadi kebahagiaan. Ikhlaskan hati ini dari rasa kecewa yang teramat dalam, dan angkat semua beban di hatiku. Semoga sedihku ini kau ganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah kusangka-sangka.